Selamat datang di Galeri 13. Di video kali ini kembali saya akan membahas prediksi soal-soal P3K untuk tahap 2. Soal yang dibuat berdasarkan FR dari soal-soal tahap 1. Jangan lupa klik subscribe, serta nyalakan lonceng, agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Soal pertama. Diketahui sebuah mobil mempunyai massa 600 kg, yang melaju dengan kecepatan 30 meter per sekon. Berapakah energi kinetik pada kecepatan laju mobil tersebut? A. 250.000 Joule. B. 260.000 Joule. C. 270.000 Joule. D. 280.000 Joule. E. 290.000 Joule. Jawaban yang benar adalah C. 270.000 Joule. Rumus energi kinetik adalah E, K, sama dengan 1/2 dikali M dikali V kuadrat. E, K adalah energi kinetik. M adalah massa. V adalah kecepatan. E, K, sama dengan 1/2 dikali 600 dikali 30 kuadrat. Sama dengan 1/2 dikali 600 dikali 900. Sama dengan 270.000 Joule. Jadi, energi kinetik yang dihasilkan pada kecepatan mobil tersebut adalah 270.000 Joule. Soal selanjutnya. Jika massa benda A sama dengan 3 kg dan percepatannya 2 meter, sekon kuadrat. Jika benda B massa sama dengan 5 kg dan percepatannya 2 meter, sekon kuadrat. Perbandingan gaya kedua benda tersebut adalah A. 2:5. B. 3:4. C. 3:5. D. 2:4. E. 3:3. Jawaban yang benar adalah C. 3:5. Diketahui massa benda A 3 kg. Percepatan benda A, 2 meter, sekon kuadrat. Massa benda B, 5 kg. Percepatan benda B, 2 meter, sekon kuadrat. Gaya atau F sama dengan massa dikali percepatan. F A sama dengan 3 dikali 2 sama dengan 6. F B sama dengan 5 dikali 2 sama dengan 10. Maka perbandingan percepatan A dengan percepatan B adalah 6:10. Disederhanakan menjadi 3:5. Soal selanjutnya. Diketahui suatu sawah milik Pak Adi memiliki lebar 120 meter. Sawah tersebut di sekelilingnya ditanami 600 batang tanaman dengan jarak yang sama yaitu 1 meter. Maka luas sawah milik Pak Adi adalah A. 18.000 meter persegi. B. 60.000 meter persegi. C. 12.000 meter persegi. D. 21.600 meter persegi. E. 26.100 meter persegi. Jawaban yang benar adalah D. 21.600 meter persegi. Diketahui lebar sama dengan 120 meter. Banyak tanaman sama dengan 600 batang dengan jarak 1 meter tiap tanaman. Maka dapat disimpulkan bahwa keliling sawah tersebut adalah 600 meter. Keliling sama dengan 2 panjang ditambah 2 lebar. 600 sama dengan 2P ditambah 2 dikali 120. 600 sama dengan 2P ditambah 240. Pindah ruas. 600 dikurang 240 sama dengan 2P. 360 sama dengan 2P. P sama dengan 360 dibagi 2 sama dengan 180 meter. Maka diketahui panjang sawah adalah 180 meter. Luas sama dengan panjang dikali lebar. Sama dengan 180 dikali 120. Sama dengan 21.600 meter persegi. Soal selanjutnya. ASEAN dalam melindungi perdagangan perempuan dan anak-anak, mengembangkan kebudayaan, mempertahankan keamanan. Bidang apa sajakah yang paling banyak kerjasamanya di ASEAN? A. Sosial dan kebudayaan. B.
Ekonomi dan keamanan. C. Sosial dan politik. D. Pendidikan dan sosial. E. Kesehatan. Jawaban yang benar adalah B. Ekonomi dan keamanan. ASEAN merupakan salah satu wadah wujud perdamaian dunia sebagaimana tujuan dibentuknya ASEAN sesungguhnya. Perdamaian ini dimulai dari kawasan Asia Tenggara. Tujuan dibentuknya ASEAN adalah untuk menciptakan perdamaian dan kesejahteraan. Soal selanjutnya. Kata serapan yang tepat terdapat pada kalimat A. Hari ini akan ada rencana reshuffle kabinet dari presiden terpilih. B. Pemberian tryout sebelum UNBK akan membantu anak dalam mempersiapkan diri. C. Makan sayur dan buah adalah salah satu usaha agar manusia mendapatkan gizi balance. D. Periode triwulan 3 tahun ini diharapkan tidak akan terjadi defisit anggaran keuangan. E. Ikan di akuariumku semua mati karena pemadaman listrik 2 hari berturut-turut. Jawaban yang benar adalah A. Hari ini akan ada rencana reshuffle kabinet dari presiden terpilih. Kata serapan adopsi. Proses adopsi dalam penyerapan kata asing dilakukan dengan cara mengambil kata asing tanpa merubah pelafalan maupun penulisan, dengan kata lain, bunyi maupun penulisannya sama dengan bentuk aslinya. Contoh: reshuffle, hamburger, supermarket. Kata serapan adaptasi. Proses adaptasi adalah proses masuknya kata asing ke dalam bahasa Indonesia dengan cara mengambil maknanya saja sedangkan penulisan dan lafalnya dirubah dan disesuaikan ke dalam bentuk kaidah bahasa Indonesia. Contohnya, organisasi, Fluktuasi. kata serapan pungutan. Kata serapan yang diambil melalui proses pungutan adalah kata-kata yang merupakan padanan kata dari bahasa asing itu sendiri. Dengan kata lain, serapan yang melalui cara ini adalah kata-kata asing yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Contoh: tryout, balang, defisit. Soal selanjutnya. Disajikan beberapa pernyataan berikut. 1. Operasi perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu kemudian penambahan dan pengurangan. 2. Operasi perkalian dan pembagian dikerjakan setelah operasi tambah dan kurang dikerjakan. 3. Operasi yang ada tanda kurungnya dikerjakan lebih dahulu. 4. Operasi perkalian dan pembagian, penambahan dan pengurangan dikerjakan dari kiri ke kanan. Pernyataan di atas yang benar adalah A. 1, 2, 3. B. 2, 3, 4. C. 1, 2, 4. D. 1, 3, 4. E. 2, 3, 1. Jawaban yang benar adalah D. 1, 3, 4. Prosedur operasi bilangan. 1. Dahulukan yang ada tanda kurungnya. 2. Operasi perkalian dan pembagian dikerjakan. 3. Operasi penjumlahan dan pengurangan. 4. Jika ada operasi perkalian dan pembagian, maka kerjakan dari kiri ke kanan, demikian juga jika ada operasi penjumlahan dan pengurangan dikerjakan dari kiri ke kanan. Soal selanjutnya. Perhatikan gambar. Bagian organ pencernaan makanan yang berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton ditunjukkan oleh nomor A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. E. 5. Jawaban yang benar adalah B. 2. Pada lambung terjadi pencernaan mekanik oleh otot-otot lambung dan kimiawi oleh enzim yang dihasilkan kelenjar di lambung. Zat yang disekreasikan oleh lambung, yaitu asam lambung, renin dan mukus. Asam lambung yang mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Pepsin berguna mengubah protein menjadi pepton. Renin berfungsi mengendapkan protein susu atau kasein. Mukus berfungsi melindungi dinding lambung dari kerusakan akibat asam lambung. Jadi, salah satu proses yang terjadi di lambung adalah mengubah protein menjadi pepton. Soal selanjutnya. Perhatikan gambar. Perbandingannya adalah A.
1 kubus lebih ringan dari 2 buah bola. B. 2 kubus lebih berat dari 2 kerucut. C. 2 kerucut lebih berat dari 1 bola. D. 2 kubus lebih berat dari 1 kerucut 1 balok. E. 1 kubus lebih berat dari 2 buah bola. Jawaban yang benar adalah A. 1 kubus lebih ringan dari 2 buah bola. Perhatikan gambar. Buanglah bangun yang seimbang, sehingga dapat diambil kesimpulan. 1 kubus lebih ringan dari 2 buah bola. Soal selanjutnya. Seorang guru akan memberikan materi kepada anak yang mengalami disgrafia. Maka cara yang benar adalah A. Memberikan teks tertulis dan siswa diminta menyalinnya. B. Membuat diskusi kelas sehingga siswa bisa mengutarakan pendapat. C. Memberikan video visual dan siswa mendengarnya. D. Melakukan latihan membaca secara rutin. E. Menyanyikan lagu dan menempel poster abjad angka. Jawaban yang benar adalah A. Memberikan teks tertulis dan siswa diminta menyalinnya. Disgrafia. Kesulitan menulis baik berupa merangkai huruf dalam kata atau membuat kalimat lengkap. Maka cara yang benar adalah memberikan teks tertulis dan siswa diminta menyalinnya. Soal selanjutnya. Arti rantai pada lambang sila kedua Pancasila adalah A. Rantai melambangkan keterikatan yang kokoh antar warga negara. B. Rantai melambangkan pria dan wanita yang saling terikat dan berhubungan timbal balik. C. Rantai yang kokoh adalah wujud bersatunya Indonesia dalam bingkai persatuan Indonesia. D. Rantai melambangkan berputarnya keadilan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. E. Rantai adalah wujud hukum yang harus dipatuhi setiap warga negara untuk menciptakan keadilan yang hakiki. Jawaban yang benar adalah B. Rantai melambangkan pria dan wanita yang saling terikat dan berhubungan timbal balik. Rantai emas merupakan lambang dari sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Mata rantai dalam simbol tersebut berbentuk persegi dan lingkaran yang saling mengaitkan. Mata rantai berbentuk persegi 4 merupakan lambang laki-laki, sedangkan mata rantai lingkaran menggambarkan perempuan. Kemudian mata rantai yang saling mengaitkan melambangkan hubungan timbal balik antar umat manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Demikianlah soal FRPGSD di kesempatan kali ini. Jangan lupa subscribe, serta nyalakan lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan video selanjutnya. Terima kasih telah menonton, berjumpa kembali di video-video selanjutnya.